Hai workers, udah pada tahu kan kalau misalnya setiap kantor itu pasti punya cara mereka sendiri untuk membuat bulan puasa dan momen lebaran jadi lebih berkesan. Ada yang rutin mengadakan buka puasa bersama, ada yang sibuk menyiapkan hampers untuk klien atau kolega, sampai hal yang paling tunggu-tunggu yaitu pembagian THR. Belum lagi suasana kerja di bulan puasa yang biasanya sedikit berbeda nih workers. Mulai dari jadwal meeting yang biasanya menyesuaikan jam berpuasa sampai tradisi ngabuburit bersama rekan kerja. Nah, di konten kali ini kita bakal tanya-tanya kepada para pekerja tentang kebiasaan-kebiasaan apa sih yang bisa bikin Ramadan dan momen lebaran mereka di kantor jadi lebih spesial. Pastiin untuk simak kontennya sampai akhir ya workers. Sat-sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Perkenalkan, nama saya Dewangga. Saya Titin. Halo, nama gue Fadlan. Nama saya Rama ya. Hai, nama aku Gadis. Saya wirausaha, kebetulan punya usaha kue di rumah. Posisinya di rekrutmen. Aku admin support database. Saya dari rekrutmen mobil Swapro. Sebagai dokumen kontrol di salah satu migas. Tradisinya biasanya sih kita halal bihalal ya, halal bihalal. Terus juga kita biasanya ada bukber dari kantor juga. Tradisi selama bulan Ramadan di kantor aku tuh banyak banget. Pertama, setiap sore itu kita biasanya ada takjil gitu. Jadi setiap karyawan mau buka di sini boleh, mau dibawa pulang buat di jalan juga boleh. Takjilnya itu udah free disediakan setiap sore. Kalau untuk di kantor kita itu ada namanya buka bersama ya. Jadi buka bersama yang dimana itu nanti teman-teman yang ada di cabang, misalkan kayak PIC Dedicated, terus yang ada juga biasanya di kantor, biasanya kan pada kemana-kemana kan, karena kita kan outsourcing, jadi bakal kumpul bareng tuh di situ gitu. Kalau tradisi sih seperti biasanya ya ada bukber di per departemen ataupun lain-lain. Pastinya sih kalau selama puasa ya, selama puasa itu ya pastilah ada spesial seasonnya, terutama kue-kue kering. Bukber sih. Jadi karena seru, kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman. Bukber kantor sih. Jadi kemarin juga udah terrealisasi bukber kantor semua all divisi. Jadi kayak rame, terus aku bisa tahu setiap karyawan-karyawan di setiap divisinya. Halal bihalal sih setelah lebaran. Pasti itu kan seru. Satu kantor kumpul semua buat acara silaturahmi. Yang paling menanti ya pastinya pesanan hampers jelang lebaran. Kayak pesanan hampers itu mungkin di 10 atau 15 tahun, tahun terakhir dah hitsnya itu kayaknya. Yang paling dinanti yang pasti buka bersama ya, karena menurut saya pribadi kalau untuk buka bersama kan menjalin silaturahmi lagi ya dengan seluruh cabang yang ada di Jabodetabek khususnya, dan kita sekalian mendengarkan ceramah aja sih gitu, dan banyak makanan. Kalau pendapat aku itu bagus sih, soalnya kan kita jadi tahu ya di divisi ini ada siapa aja, orang-orangnya gimana aja. Jadi karena ruangan aku di atas juga jarang tahu sama orang-orang yang ada di bawah. Jadi dengan adanya halal bihalal atau bukber itu, aku jadi tahu nih, oh di bawahnya ada divisi ini aja, orangnya ini gitu. Cukup seru sih ya, karena momen dinantikan di 1 tahun sekali per tahun kayak gitu. Tentunya sangat dinanti adanya bukber ataupun halal bihalal di kantor. Menurut saya cukup baik ya, karena selain banyak makanan dan juga bagusnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi ya antara seluruh karyawan itu sih. Selama bulan puasa kembali lagi itu jadi tradisi ya, kayak sekarang itu. Mungkin di 10 atau 15 tahun ke belakang tuh belum ada. Mungkin hitsnya itu juga seiring sama teknologi. Orang mau posting, jadilah ada momen halal bihalal ataupun bukber, itu pastinya ada.
itu sangat bagus ya. Jadi kita akan kumpul bareng-bareng, ada yang kenal, ada yang belum kenal, karena kan ada yang baru, ada juga yang lama. Kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi salah satunya adalah silaturahmi ya, karena silaturahmi itu juga bakal kita jalan untuk menuju surga juga, salah satu jalannya. Tentunya buat tradisi itu chemistry ya Mbak, saling kedekatan antar pegawai, karyawan gitu. Karena lebih ngobrol intens aja sih daripada kita kan sibuk kerja nih, masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri ya. Dampak positifnya untuk pengusaha makanan, resto, atau spesialnya untuk saya juga yang kebetulan pengusaha kuliner juga ya, mungkin pastinya signifikannya ya pesanan-pesanan untuk acara-acara itu. Dampak positif yang kita dapatkan menurut saya pribadi adalah menjalin silaturahmi lagi antara kita dan cabang. Kemudian juga apabila kita belum kenal nih satu sama lain, itu juga menjadi salah satu poin untuk kita kenalan sama yang belum kita kenal ataupun yang dari cabang, kan biasanya kita belum kenal satu sama lain ya. Nah itu bisa untuk mempererat gitu. Kalau dampak positifnya tentu banyak ya. Pertama, selain menjalin silaturahmi, kita juga bisa saling kenal, jadi saling tahu satu sama lain aja sih. Di sisi lain selain dengan silaturahmi yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah jalan kita menuju surga. Lalu habis itu kita juga saling mengenal satu sama lain. Biasanya kita cuman by chat atau by call, Mas misalkan, atau Mbak dan lain sebagainya. Kita jadi mengenal lebih dalam terkait orang tersebut. Dan kita juga jadi tahu ketika kita silaturahmi bareng, kayak orangnya itu aslinya gimana, asik atau enggak. Wah, ternyata banyak banget ya workers tradisi di kantor yang bisa banget bikin bulan puasa dan momen lebaran jadi lebih berwarna. Meskipun kegiatan di kantor berjalan seperti biasanya, tapi ada nih momen-momen tertentu yang bikin kita jadi semakin dekat dengan rekan kerja. Seperti buka puasa bareng, ataupun halal bihalal setelah libur panjang. Nah, kalau dari workers sendiri, kira-kira tradisi apa sih yang paling ditunggu-tunggu waktu Ramadan? Yuk, ceritain di kolom komentar. Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan cek website kita di workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia.